Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan di sini akan mempresentasikan materi mengenai bencana dan pembangunan berkelanjutan yang mana diampu oleh dosen Ibu Pratiwi Nur Habibi, SOS MSc. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4. Yang pertama, anggota kelompok 4 Aldi Natul Islam, NIM 2004-2070, yang kedua Miftahul Khairat, NIM 2004-2231, yang ketiga Pipti Arianti, NIM 2004-2136, yang keempat Putri Anggraini, NIM 2004-2133, yang kelima Siti Hamidah, NIM 2004-2153, yang keenam Sri Wahyuni, NIM 2004-2046, lalu Syafrinaldi, NIM 2004-2051, dan Firan Nurliansyah, NIM 2004-2164. Untuk selanjutnya, materi dalam slide ketiga ini dimulai dengan latar belakang, itu akan dibantu jelaskan oleh rekan saya Putri. Kepada Putri, disilahkan. Baiklah, saya Putri Anggraini akan membacakan latar belakang dari materi kita hari ini yang berjudul tentang bencana pembangunan pembangunan berkelanjutan. Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengakibatkan kerusakan dan penderitaan bagi banyak orang. Bencana bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti kesalahan manusia, kesalahan sistem, konflik, kecelakaan, dan sebagainya. Bencana bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, serta bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana atau PRB adalah rangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menganalisis risiko-risiko dampak bencana terhadap kehidupan dan penghidupan manusia. Setelah berbagai upaya penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan, telah dirasakan banyak kemajuan dan capaian dalam pembangunan ketangguhan bangsa melalui upaya PRB. Pembangunan berkelanjutan harus dapat meyakinkan kelangsungan hidup melalui pelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem dan tidak merusak lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip penanggulangan bencana untuk meminimalisir kerugian termasuk kehilangan jiwa pada individu, masyarakat, maupun negara baik berupa kerugian yang berkaitan dengan orang, fisik, ekonomi, dan lingkungan. Konsep bencana dan pembangunan berkelanjutan. Menurut WHO tahun 2007, bencana adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena dampak-dampak. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Terima kasih kepada Putri atas penjelasannya. Selanjutnya untuk slide yang ke-6 sampai slide ke-7 dibantu jelaskan oleh rekan saya Miftahul. Kepada Miftahul disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi tentang konsep bencana dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan berada di garis khatulistiwa, memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah sekaligus kerentanan terjadinya bencana apabila tidak dilakukan pengelolaan yang baik. Dengan kondisi alam yang dimiliki, diperlukan regulasi dalam pelaksanaannya, pengelolaannya agar kekayaan alam yang dimiliki dapat menghantarkan pada pencapaian kehidupan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan secara nasional secara jelas tercantum dalam Konstitusi Negara Indonesia pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Realitas yang terjadi menunjukkan masih seringnya terjadi bencana alam sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat. Untuk melakukan pencegahan terjadinya bencana sangat ditentukan oleh konsep pembangunan berkelanjutan yang tetap menjaga kelestarian alam atau pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini memerlukan penguatan dari aturan-aturan yang diberlakukan pemerintah agar dapat mendukung pada pencapaian tujuan nasional yakni kesejahteraan masyarakat. Beberapa tantangan pembangunan berkelanjutan diantaranya adalah permasalahan demografi dan perkembangan teknologi. Tantangan lain yang perlu diperhatikan saat ini adalah permasalahan bencana. Hal tersebut dikarenakan bencana dapat berpengaruh pada pembangunan strategis yang sedang berlangsung, baik secara fisik maupun non-fisik. Bahkan kejadian bencana dapat mengakibatkan berjalannya roda pemerintahan dapat terganggu. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Miftahul sudah bantu menjelaskan materi. Selanjutnya akan dibantu jelaskan oleh Sri. Kepada Sri, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu tanpa kemiskinan. Tanpa kemiskinan atau no poverty adalah tujuan pertama dalam program SDGs. Salah satu targetnya adalah untuk menghapus kemiskinan ekstrim, yaitu penduduk dengan daya beli kurang dari 7.800 per hari. Yang kedua yaitu mengakhiri kelaparan. Mengakhiri kelaparan atau zero hunger adalah upaya untuk mengatasi masalah kelaparan atau kekurangan pangan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Mengandalkan produktivitas agrikultur dan ketahanan pangan adalah agenda utama PBB dalam rangka mengakhiri kelaparan dan memperbaiki nutrisi masyarakat. Yang ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Kehidupan sehat dan sejahtera atau good health and well-being adalah tujuan SDGs untuk mengkampanyekan gaya hidup sehat dan berupaya untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat dunia. Pada tahun 2030, PBB menargetkan seluruh masyarakat mampu memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Yang keempat yaitu pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas adalah salah satu tujuan SDGs untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Program ini memastikan semua manusia bisa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh dunia. Yang kelima, kesejahteraan gender. Kesejahteraan gender atau gender equality adalah salah satu permasalahan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia. Program ini berusaha untuk mencegah diskriminasi terhadap gender tertentu dan memastikan semua gender mendapatkan kesempatan yang sama tanpa mengalami diskriminasi. Yang keenam yaitu air bersih dan sanitasi layak. Clean water and sanitation atau air bersih dan sanitasi layak adalah upaya untuk bisa mendapatkan air bersih dan sanitasi yang layak. Pada tahun 2030, seluruh manusia untuk memiliki akses air minum yang aman dan terjangkau, mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Sekian, terima kasih Naldi. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya Sri. Selanjutnya untuk slide 12, 13, 14 akan dijelaskan oleh Fira. Kepada Fira, disilakan. Baiklah, tujuan pembangunan berkelanjutan yang selanjutnya yaitu energi bersih dan terjangkau. Di beberapa tempat, masyarakat masih terisolasi dan belum memiliki listrik, sehingga kehidupan mereka sangat terbatas. Oleh PBB mencoba untuk memastikan setiap setiap tempat untuk mendapatkan energi yang bersih serta terjangkau atau affordable dan clean energy. Kemudian yang ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
design work and economy growth atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi adalah tujuan ke-8 dalam program SDGs yang dicanangkan PBB. Mereka berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh negara sehingga bisa menjamin setiap orang mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Industri, inovasi, dan infrastruktur adalah upaya untuk membangun infrastruktur yang baik, mendukung industrialisasi yang inklusif, serta membantu perkembangan inovasi. Hal ini adalah salah satu cara untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dunia. Selanjutnya yaitu mengurangi ketimpangan. Ketimpangan sosial dan ekonomi adalah salah satu masalah yang serius yang harus segera ditangani. Program ini berusaha untuk mengurangi ketimpangan kehidupan di negara maju dan negara berkembang yang tertuang dalam tujuan SDGs ke-10, yaitu reduce inequality. Selanjutnya yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan. PBB menargetkan pada tahun 2030 masyarakat bisa memiliki akses terhadap perumahan, transportasi, dan pelayanan dasar yang layak serta terjangkau. Hal ini termasuk dalam tujuan ke-10 dalam yaitu Sustainable Society and Communities. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuan program ini adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, responsible consumption and production. Tujuan ini memastikan pola konsumsi dan produksi yang dilakukan menggunakan cara-cara yang berkelanjutan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Vira. Untuk materi selanjutnya akan dibantu jelaskan oleh Pepi. Kepada Pepi, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu penanganan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah masalah yang serius dan bisa menimbulkan berbagai permasalahan seperti bencana. Program SDGs adalah salah satu langkah untuk melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim untuk mencegah perubahan iklim, untuk mencegah hal-hal buruk terjadi dalam tujuan ke-13, yaitu climate action. Yang selanjutnya itu ekosistem laut. Menjaga ekosistem laut atau live below water adalah upaya untuk melestarikan kehidupan makhluk hidup yang tinggal di laut. Tindakan seperti perburuan ilegal dan pencemaran laut terus dikurangi untuk menjaga kehidupan di laut. Yang selanjutnya itu ekosistem darat. Ekosistem darat atau live on land adalah tujuan ke-13 dalam program Sustainable Development Goals dari PBB. Hal ini dilakukan dengan mengelola hutan secara berkelanjutan untuk menjaga biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Yang selanjutnya itu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Peace, Just and Strong adalah upaya untuk mendorong kehidupan masyarakat yang damai, adil, dan institusi yang inklusif. Tujuan ini dilakukan dengan mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level. Yang selanjutnya itu kemitraan untuk mencapai tujuan. Menciptakan kehidupan yang lebih baik tentu membutuhkan andil dari semua pihak. Partnership for the goals adalah upaya untuk menyatukan berbagai pihak untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Oke, terima kasih kepada Pepi. Untuk selanjutnya materi akan dibantu jelaskan oleh Aldiniatul. Kepada Aldiniatul, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu pengaruh bencana terhadap pembangunan berkelanjutan. Jika dikaitkan dengan penanggulangan bencana, pembangunan berkelanjutan memiliki hubungan yang erat. Pembangunan berkelanjutan harus dapat meyakinkan kelangsungan hidup melalui pelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem, serta tidak merusak lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip penanggulangan bencana untuk meminimalisir kerugian termasuk kehilangan jiwa, baik pada individu, masyarakat, maupun negara, berupa kerugian yang berkaitan dengan orang, fisik, ekonomi, dan lingkungan. Ini artinya pelestarian ekosistem sangat berpengaruh positif dalam pengurangan pengaruh negatif dari kejadian bencana. Untuk melakukan pencegahan terjadinya bencana sangat dilakukan oleh konsep pembangunan berkelanjutan yang tetap menjaga kelestarian alam atau pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini memerlukan penguatan dari aturan-aturan yang diberlakukan pemerintah agar dapat mendukung pada pencapaian tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan secara nasional secara jelas tercantum dalam Konstitusi Negara Indonesia Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aldiniatul. Untuk materi terakhir itu akan dibantu jelaskan oleh Mimit. Kepada Mimit, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang selanjutnya yaitu contoh penerapan penanggulangan bencana dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Contoh penerapan penanggulangan bencana dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan adalah penanggulangan bencana dilaksanakan dengan mempergunakan data yang bersumber dari dokumen rencana aksi nasional tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs tahun 2018 dan dokumen rencana aksi daerah tahun 2018. Metode yang dipergunakan adalah telaah dokumen dan survei secara online. Pembangunan berkelanjutan dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait sektor-sektor strategis yang dapat dijadikan sasaran pembangunan. Tentunya dengan memperhatikan potensi dan sumber daya yang ada di masing-masing wilayah. Setiap wilayah memiliki karakteristik fisik dan sosial yang beragam. Hal ini menyebabkan potensi dan jenis bencana yang ada dapat bermacam-macam. Baiklah, berdasarkan dari materi-materi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada 3 faktor, yaitu kondisi sumber daya, kualitas lingkungan, dan kependudukan. Pembangunan berkelanjutan hakikatnya merupakan usaha yang disengaja untuk meningkatkan fungsi dan nilai sumber daya tersebut agar dapat lebih efisien serta berusaha mencari sumber daya alternatif. Untuk meminimalisir kerugian termasuk kehilangan jiwa pada individu, masyarakat, maupun negara, baik berupa kerugian yang berkaitan dengan orang, fisik, ekonomi, dan lingkungan, maka dari itu, pengurangan risiko bencana adalah rangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menganalisis risiko-risiko dampak bencana terhadap kehidupan dan penghidupan manusia. Baiklah, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu menjelaskan materi pada tugas manajemen risiko dan kebencanaan ini. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.